3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Nurgunawan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Arsitektur Sistem Perancangan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Urusan Sosial di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis konsep enterprise arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Sebelum masuk ke pembahasan materi, adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama di sini ada Faisal Abu Bakariza, kemudian ada Muhammad Sanul Akbar, ketiga ada Bayu Wicaksono, keempat ada Nafa Angelia, dan terakhir ada Iksanul Ahna Fauzan. Di sini kami akan membahas ada 4 bagian. Yang pertama di sini adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, ketiga ada proses tahapan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk yang pertama di bagian latar belakang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam urusan sosial melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas urusan sosial. Untuk itu, dibutuhkan arsitektur sistem yang terintegrasi dan komprehensif, mendukung seluruh proses bisnis dan layanan terkait. Rancangan arsitektur ini menggunakan konsep enterprise arsitektur dan kerangka kerja TOGAF ADM. TA mendeskripsikan, menganalisis, dan mendesain arsitektur sistem, sementara TOGAF ADM menerapkannya secara sistematis dan terstruktur. Dengan ini, diharapkan tercipta arsitektur sistem yang efektif, efisien, dan mendukung visi misi DKI Jakarta dalam mewujudkan good governance di bidang urusan sosial. Baik, selanjutnya tentang tujuan penelitian ini. Yang pertama, menyusun arsitektur sistem SPBE yang terintegrasi dan komprehensif untuk urusan sosial di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, mendukung penyelenggaraan urusan sosial yang efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan ke publik kepada masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan good governance di bidang urusan sosial. Berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan arsitektur SPBE dengan TOGAF ADM. Yang pertama adalah tahap awal yaitu preliminary, arsitektur SPBE dengan TOGAF. Di sini terdapat arsitekturnya tata kelola dengan prinsip kepemimpinan dan sponsorship, keselarasan strategis, manajemen risiko, dan kepatuhan. Lalu di infrastruktur dengan prinsip keamanan, ketersediaan, skalabilitas, dan interoperabilitas. Lalu ada aplikasi, modularity, integrasi, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitas. Lalu untuk sumber daya manusianya memiliki prinsip kompetensi, kesadaran, motivasi, dan pelatihan. Lalu di layanan memiliki prinsip kualitas, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Dan juga di monitoring dan evaluasi memiliki prinsip kinerja, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada tahap kedua atau arsitektur vision. Di sini menjelaskan tentang diagram rantai nilai untuk bertujuan. Diagram rantai nilai ini bertujuan untuk menggambarkan aktivitas utama dan sekunder dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, serta bagaimana aktivitas tersebut saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi. Diagram ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi dinas sosial. Yang pertama ini bisa dilihat di atas ada aktivitas sekunder. Lalu yang di bawah ini ada primary activities. Dan yang ketiga margin. Marginnya itu atau tujuannya itu meningkatkan efisiensi efektivitas operasi. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya ini ada tahap ketiga atau fase B, bisnis arsitektur. Pada poin yang pertama itu ada penerimaan bantuan sosial,
Lalu pada poin yang kedua, rehabilitasi sosial. Pada poin yang ketiga, perlindungan anak. Dan yang terakhir, poin keempat, pengembangan kesejahteraan sosial. Jadi next. Untuk tahap 4 ini atau tahap fase C, data arsitektur itu pada poin yang pertama itu ada entitas data, objek yang mewakili informasi penting dalam dinas sosial. Yang pertama ada penerimaan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan anak, dan pengembangan kesejahteraan sosial. Lalu ada layanan bisnis, yaitu proses yang dilakukan dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu contohnya penerimaan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan anak, dan pengembangan kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga ada komponen aplikasi, itu adalah sistem atau program yang digunakan untuk mendukung layanan bisnis, seperti SIM, website, aplikasi mobile, laporan, dan yang terakhir survei. Lalu ada aliran data, yaitu sistem atau program yang digunakan untuk mendukung layanan bisnis seperti data penerimaan bantuan sosial, data rehabilitasi sosial, data perlindungan anak, dan data pengembangan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya, masih di tahap keempat, atau fase C, yaitu aplikasi arsitektur. Arsitektur aplikasi merupakan arsitektur yang memetakan atau proses yang mendefinisikan bagaimana aplikasi yang digunakan berinteraksi atau memproses data satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah mengembangkan sejumlah aplikasi SPBE untuk memberikan berbagai layanan publik. Beberapa contoh termuka antara lain, yang pertama itu ada Jakarta Smart City. Ini adalah platform komprehensif yang menyediakan akses ke berbagai layanan e-government, termasuk informasi warga, perizinan online, dan pembayaran tagihan. Yang kedua ada Jaki atau Jakarta Kini. Aplikasi seluler ini menawarkan berbagai layanan seperti informasi transportasi, kalender acara, dan pembaruan berita. Yang ketiga ada Cek Jadul. Sistem online ini memungkinkan warga untuk mengecek jadwal berbagai pelayanan publik seperti pendaftaran kendaraan dan penerbitan KTP. Selanjutnya ada tahap kelima atau fase D, yaitu teknologi arsitektur. Platform service, logical, dan physical teknologi komponen Dinas Sosial DKI Jakarta kemungkinan besar terstruktur dalam arsitektur berlapis dengan interaksi antara layer yang berbeda. Berikut gambaran kasarnya. Yang pertama adalah platform service, yang kedua logical teknologi komponen, yang ketiga physical teknologi komponen. Selanjutnya silakan dilanjut. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai proses bisnis utama yang kompleks dan membutuhkan dukungan sistem informasi yang kuat dan terintegrasi. Yang kedua, arsitektur SPBE yang efektif dapat membantu dinas sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan yang diberikan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga, pengembangan arsitektur SPBE yang efektif memerlukan tahapan yang terencana dengan baik, mulai dari pemetaan proses bisnis, analisis kebutuhan arsitektur, desain arsitektur, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Yang keempat, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan arsitektur SPBE ini, termaksud staf dinas sosial itu sendiri, pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta pakar di bidang teknologi informasi. Dan yang kelima, arsitektur SPBE ini perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam proses bisnis, teknologi, dan kebutuhan pengguna. Sekian yang bisa kami sampaikan saat saya kembalikan kepada Sano. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.